Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hidupnya dikasihkan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan keluar terhadap solusi masalah hidupnya dari jalan yang tak disangka-sangka. Menjelang bulan Ramadan banyak-banyak beristighfar, taubat nasuha, supaya masuk kita ke bulan yang suci dalam keadaan suci, mendapatkan kesucian malam-malam Ramadan insyaallah. Amin. Makanya tradisi orang Melayu menjelang bulan puasa mengundang tetangga, jiran, kawan, sahabat, anak, menantu makan menyambut bulan puasa, kenduri arwah. Di Bintan masih ada itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu udah buat? Oh udah, saya pula belum. Saya balik dari sini baru mengundang kawan-kawan, undang, minta ampun kepada Allah, taubat nasuha. Caranya Pak Ustadz, mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustadz? Bisa di kamar mandi, di sungai. Apalagi kalau di Bintan, pergi ke laut. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Habis mandi taubat, istighfar, salat sunat taubat, usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau dosa ke tetangga tak bisa pakai istighfar. Astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah, ku ambil kemarin kain dia di jemuran. Astagfirullahaladzim, maafkan salahku ya Allah, kemarin ku itu termos belum balik sama rantang. Mana bisa. Maka untuk minta ampun ke jiran tetangga, undang sebelum bulan puasa, kasih makan, kasih minum. Datang nanti malam ya, habis maghrib kita kenduri di rumah. Iya, udah selesai kasih makan minum. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Sohibul Bait. Bapak Ibu, selama kita bertetangga, sekantor, berkawan, banyak silap salah saya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Karena orang ini udah kenyang semua. Mau. Udah selesai. Begitu cara minta maaf. Jangan bangga dengan tarawihmu, jangan bangga dengan tahajudmu, jangan bangga dengan puasamu. Kalau kau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim tak masuk surga. Malam ini walaupun penutupan STQ, walaupun menyambut Ramadan, tapi sebenarnya menyambung tali silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka tak ada jalan lain kecuali minta maaf. Pulang dari acara ini insya Allah semua dosa-dosanya kepada Allah, kepada manusia bersih, dihapuskan Allah insya Allah. Amin. Tapi utang tak lunas, jangan besok ditagih. Kapan kau bayar utang? Kata Ustaz Somad, udah lunas tadi malam. Tak ada saya bilang begitu. Bisa diputar balik isi ceramah ini, diulang balik. Ada orang mau masuk Islam, tertarik dia masuk Islam, tiba-tiba dia terpancing, kita tengok dulu apa kerja orang di masjid. Jam 12 siang pergi dia ke masjid, bulan puasa, ditengoknya bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Tak jadi dia masuk Islam. Agama Islam ini bagus, ajaran Islam ini bagus, tapi orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Tidur pakai seragam pula tuh, telungkup pula di masjid, meleleh air liur di masjid. Nanti malam orang mau tarawih sujud di situ. Allahu Akbar, imam lama sujud kena berdoa kepada Allah, makmum pingsan di belakang. Mana ada orang Islam tidur-tiduran di bulan Ramadan. Perang Badar, kapan terjadi perang Badar? 17 Ramadan, hari Jumat, bulan Ramadan. Pembebasan kota Makkah tahun ke-8, bulan Ramadan. Pembebasan Andalusia, bulan Ramadan. Mesir menang melawan Israel, kota 10 Ramadan. Republik Indonesia melawan Belanda 17 Agustus 1945, jatuh pada bulan Ramadan. Lalu kenapa kita tidak memperingati
proklamasi kemerdekaan di bulan Ramadan, syukur kita peringati 17 Agustus. Sebab kalau di bulan Ramadan, cuma mau panjat pinang. Tapi kalau mau memperingati, merasakan bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta menggerek Belanda, bendera dalam keadaan berpuasa, yang bisa berteriak keras itu orang puasa tak takut mati. Serang Belanda, Allahu Akbar. Lari Belanda potong pating, tinggal terong Belanda. Orang kenyang mana bisa berteriak? Orang kalau kenyang tak bisa berteriak Allahu Akbar. Mana takut Belanda? Teriaklah kau kata Belanda. Negeri ini merdeka karena teriakan orang lapar, karena teriakan orang bertahajud, karena teriakan orang beribadah. Maka kita jaga negeri ini dengan banyak ibadah, melahirkan orang-orang yang berjuang menolong agama Allah. Betul? Andai Bapak bilang tak betul pun saya tetap teruskan juga. Jangan karena orang bilang tak betul yang kita yakini betul kita berhenti karena orang tak betul. Semua orang bilang tak puasa, tak usah puasa, tak usah puasa, tak usah puasa. Apakah kita tak puasa? Kita tetap tak puasa, kan hari raya. Tapi ketika di bulan Ramadan kita berpuasa. Sampai kapan? Sampai ditetapkan hari raya. Hari raya bukan orang berbaju baru, hari raya orang yang bertambah imannya. Apa yang mau kita raih di Ramadan? 5. Pertama, takutnya kepada Allah bertambah. Takut makan, takut minum, takut bicara haram, takut makan haram, takut korupsi, takut bicara yang tak baik, takut berbuat yang tak baik. Apa yang kedua? Ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, iktikaf ke masjid. Yang ketiga, berbagi makanan buka puasa, sahur on the road. Berbagi makanan di tengah jalan, sahur, 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 sahur. Pas siang, jumpa siang dimakan rumah makan. Kau tadi yang subuh tadi ngasih makanan, kenapa kau tak puasa? Sudah dapat pahalanya, Pak. Tak betul, hanya seperti pahala, namun kewajiban puasa tetap. Apa yang keempat? Semakin lembut hati untuk bersedekah karena sudah merasakan lapar. Yang kelima, bertambah ilmu pengetahuan karena di bulan Ramadan banyak pengajian. Pengajian subuh, pengajian doa, kultum zuhur, kultum asar, menjelang berbuka, dari isya ke tarawih, iktikaf malam. Jangan ada waktu kosong di bulan Ramadan, manfaatkan seefisien mungkin. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jam 10:05. Saya dari tadi tak ada nengok jam, tapi saya tahu saya udah ceramah lebih dari 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Kaki kesemutan. Saya kalau ceramah tausiah itu mata saya tajam menengok ke kanan ke kiri. Apa yang Ustaz tengok? Supaya rata nengoknya ke sini. Karena kalau tengok sini terus, apa kata orang? Gatal Ustaz tuh. Ya, rata semua ditengok. Tapi sebetulnya yang saya tengok tuh berapa orang yang menguap. Orang menguap itu 2 kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Di sini tak mungkin kurang gizi. Kenapa? Ikannya segar, alamnya indah. Tak mungkin pula diganggu setan. Kenapa? Orang tak diganggu setan itu 2 kemungkinan. Pertama karena imannya kuat, yang kedua setan pun kalah sama dia. Kata setan, yang itu tak usah kita goda. Kenapa? Parah pula dia dari kita lagi. Tapi insya Allah orang Pulau Bintan, Kabupaten Bintan nih orangnya soleh-soleh, baik-baik semua. Saya ini sebetulnya mau tobat Pak Ustadz, saya ini sebetulnya mau baik Pak Ustadz. Kapan? Itulah nunggu momen belum dapat. Kapan lagi momen? Apa nunggu tenggelam di tengah laut? Apa nunggu kena penyakit? Momennya inilah menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi titik balik untuk taubat nasuha. Amin. Ibu sudah baik, tapi laki genderuwo. Bapak sudah baik, bini kuntilanak. Bagaimana anak mesti baik?
bapak baik, ibu baik, insya Allah anak baik. Tapi kalau bapak genderuwo, ibu kuntilanak, anaknya tuyul. Malam ini semuanya baik, baik, baik ya Allah. Turunkan rahmat dan barakahmu ya Allah. Amin. Ketika kebaikan ini kita jaga, istiqomah, subuhnya ke masjid karena sudah bersahur. Dari masjid tak mungkin keluar karena mau mengambil sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu masuk kantor kerja, tetap semangat. Saya tak mau dengar kabar pegawai kantor bupati, kantor gubernur, DPRD, kantor Bapak Kapolres, di kantor Bapak dan Ramil dan Dim, semuanya tidak semangat. Bulan puasa, bulan bersemangat. Takbir.